Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari ini saya menyapa, menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 yang berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang hidup yang bermakna di dalam Kristus. Sebagai orang percaya, kita semua tahu bahwa hidup kita tidak semata-mata tentang pencapaian dunia atau kesenangan duniawi, tetapi ada tujuan yang jauh lebih besar di balik hidup kita. Dan tujuan tersebut adalah untuk memuliakan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Tetapi bagaimana kita bisa hidup yang bermakna di dalam Kristus? Pertama-tama kita perlu memahami siapa Kristus bagi kita. Kristus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, dan teladan hidup kita. Dia mengajarkan kepada kita bagaimana hidup yang benar dan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama seperti Dia mengasihi kita. Ketika kita hidup dalam Kristus, kita tidak lagi hidup hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga hidup untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Kita harus mengasihi orang lain dengan memberikan kasih, belas kasih dan pengampunan bahkan kepada mereka yang mungkin sulit kita cintai. Selain itu, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus mempraktekkan kebenaran, integritas, dan kerendahan hati dalam segala hal yang kita lakukan. Ketika hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, kita memuliakannya dan memberi contoh yang baik bagi orang lain. Namun hidup yang bermakna dalam Kristus bukanlah tentang sempurna dalam segala hal. Kita masih manusia dan kita masih memiliki kelemahan. Tetapi ketika kita mengalami kelemahan kita bisa datang kepada Kristus dan memohon kasih, belas kasih, dan pengampunannya. Kita juga bisa datang kepadanya untuk mendapatkan kekuatan dan penghiburan ketika kita menghadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, akhirnya hidup yang bermakna dalam Kristus adalah tentang menjalani hidup dengan tujuan yang jelas dan berkomitmen untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita hidup untuk memuliakannya dan melayani sesama kita. Dalam Kristus kita memiliki hidup yang bermakna dan penuh harapan. Saudara-saudara, mari kita hidup dalam Kristus dan memuliakannya dengan segala yang kita lakukan. Mari kita hidup untuk tujuan yang lebih besar daripada diri kita sendiri dan memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Dengan cara ini kita dapat mempersembahkan hidup yang bermakna dalam Kristus. Sebagai orang percaya, kita hidup yang bermakna hanya bisa ditemukan dalam Kristus. Pagi ini ada pesan Tuhan bagi kita bersama supaya menjadi perenungan kita. Pesan Tuhan pertama adalah hidup dalam kasih Kristus. Kasih adalah nilai inti dalam ajaran Kristus. Ketika kita hidup dalam kasih Kristus, kita belajar untuk mencintai sesama dengan tulus dan tanpa pamrih, mengasihi bahkan musuh kita, dan berbagi kasih Allah dengan orang lain. Pesan yang kedua adalah mengenal Tuhan lebih dekat. Hidup yang bermakna hanya bisa kita temukan dalam Kristus ketika kita mengenal Tuhan lebih dekat. Hal ini dapat dilakukan melalui doa, membaca firman Tuhan, bersekutu dengan orang-orang percaya yang lain. Yang ketiga, menjadi saksi Kristus di dunia. Saudara-saudaraku,
Ketika kita hidup dalam Kristus, Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksinya di dunia. Hal ini berarti kita harus hidup sebagai contoh yang baik bagi orang lain dan memberitakan kabar baik tentang keselamatan yang ada dalam Kristus. Keempat, menemukan makna hidup dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup dalam Kristus, kita menemukan makna hidup yang sejati dalam pelayanan. Setiap orang memiliki bakat dan karunia yang berbeda-beda, dan kita dapat menggunakannya untuk memuliakan nama Tuhan dan membantu orang lain. Kelima, menemukan kedamaian dan sukacita yang sejati. Hidup yang bermakna dalam Kristus juga berarti menemukan kedamaian, sukacita sejati. Kedamaian datang dari hubungan yang intim dengan Tuhan, dan sukacita datang dari mengalami kasih dan kehadirannya dalam hidup kita. Yang keenam, menemukan pengharapan yang abadi. Saudara-saudara, akhirnya hidup yang bermakna dalam Kristus berarti menemukan pengharapan yang abadi. Kita percaya bahwa ketika kita hidup dalam Kristus, kita memiliki harapan yang abadi di surga bersama dengan Dia. Dalam kesimpulannya, hidup yang bermakna hanya bisa ditemukan dalam Kristus. Ketika kita hidup dalam kasih Kristus, mengenal Tuhan lebih dekat, menjadi saksi Kristus di dunia, menemukan makna hidup dalam pelayanan, menemukan kedamaian dan sukacita yang sejati, serta menemukan pengharapan yang abadi, kita hidup dalam kebahagiaan yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati Bapak Ibu Saudara, sehingga kita dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat menjalani seluruh kehidupan kita, tanggung jawab kita sepanjang hari ini dengan terus berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam, haleluya, amin.